Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembelajaran matematika peminatan dengan materi persamaan trigonometri bentuk A sin X ditambah B cos X sama dengan C. Nah, langsung saja, jika ada sebuah persamaan atau bentuk persamaan A sin X ditambah B cos X sama dengan C, maka harus kita ubah dulu menjadi K cos X dikurang alfa sama dengan C. Jadi akan kita ubah dulu menjadi seperti ini. K-nya ini kita dapatkan dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian untuk alfanya atau sudutnya itu dari tan pangkat min 1 A per B. Nah, A-nya itu dari mana? Dari koefisien sin X, B-nya itu dari koefisien cos X, ya, yang ada di depannya ini. Nah, kalau misalnya kalian masih ingat, rumus tan itu adalah sin per cos. Sama kan, karena kita berhubungan antara sin dan cos, maka juga ada sangkut pautnya dengan ini. Tan sama dengan sin per cos. Sin itu apa? Sin itu kan yang menempel itu adalah A. Nah, maka di sini A di atasnya. Kemudian cos itu yang menempel adalah B, maka B-nya ada di bawah. Nah, kalau misalnya ada nanti channel lain atau akun YouTube yang lain, atau ada pembelajaran matematika dengan bentuk seperti ini tapi berbeda, misalnya dia A cos X ditambah B sin X ketukar misalnya begitu, itu sama saja, cuma nanti bedanya di sini. Dia nanti untuk tan pangkat min satunya maka akan berubah menjadi B per A. Ya, jadi sama saja, cuma nanti bedanya di sini saja. Karena ibu menggunakan A sin X tambah B cos X, maka nanti untuk sudutnya itu adalah A per B. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Nah, perhatikan. Nah, ini kita masuk ke kuadran dulu. Kalau misalnya di kuadran pertama itu semuanya bernilai positif. Kalau di kuadran kedua sinnya positif, cosnya negatif. Karena kita di sini cuma membahas antara sin cos ya. Nah, kemudian tannya untuk di kuadran 3 positif dan di kuadran 4 yang bernilai positif cos dan yang bernilai negatif itu adalah sin. Nah, di sini perhatikan, tan tadi rumusnya adalah sin per cos. Perhatikan di sini, tan dengan sinnya positif, cosnya positif, maka dia berada di kuadran 1. Kemudian di sini tan sinnya positif, negatif cosnya negatif, sinnya positif, cosnya negatif, berarti dia berada di kuadran 2. Nah, kemudian tan sinnya negatif, cosnya positif, maka dia berada di kuadran di sini 4. Kalau yang ini keduanya negatif, sinnya negatif, cosnya negatif, maka dia berada di kuadran 3 ya. Nah, sini kuadran 3. Karena di kuadran 3 yang cuma positif adalah tan, berarti semuanya negatif. Nah, ini nanti akan ada hubungannya di contoh soal yang akan ibu kasih. Sebelum kita masuk contoh soal, kita pahami dulu ini ya, antara tan, sin, dan cos. Nah, langkah pertamanya tadi dirubah dulu menjadi K cos X dikurang alfa sama dengan C. Kemudian kita cari K dan alfanya. Kemudian nanti kita cari dia di kuadran berapa dan kita masukkan terakhir ke persamaan trigonometri. Nah, langsung kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, sin X dikurang akar 3 cos X sama dengan akar 2 untuk X kurang dari sama dengan 360 derajat dan X lebih dari sama dengan 0. Penyelesaian sin X dikurang akar 3 cos X sama dengan akar 2. Ini sama dengan bentuk umumnya, yaitu A sin X ditambah B cos X sama dengan C. Nah, maka kita dapatkan A-nya adalah 1 dan B-nya adalah min akar 3. Sin X ini yang menempel itu adalah A, kalaunya cos X yang menempel itu adalah B. Nah, kemudian A sin X ditambah B cos X sama dengan C ini akan kita rubah menjadi bentuk K cos X dikurang alfa sama dengan C. Nah, maka yang pertama kita cari yaitu adalah K-nya ini.
K ini rumusnya adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A tadi adalah 1 kuadrat ditambah negatif akar 3 pangkat 2 sama dengan akar 1 kuadrat itu 1 ditambah negatif akar 3 kuadrat itu berarti negatif akar 3 kali negatif akar 3 itu akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Maka akar 1 tambah 3 itu akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Nah, sudah kita dapatkan K-nya, maka kita cari alfanya. Alfa sama dengan tan pangkat min 1 A per B sama dengan tan pangkat min 1, A nya tadi adalah 1 per min akar 3. Nah, 1 per min akar 3 ini sama dengan negatif 1 per 3 akar 3 ya, sama aja keduanya ini. Kalau misalnya kita rasionalkan maka hasilnya min 1 per 3 akar 3. Nah, sekarang kita cari alfa tan yang bernilai 1 per min 3 atau min 1 per 3 akar 3 itu apa saja. Nah, kalian silakan buka tabel trigonometri untuk sudut istimewa. Tan yang bernilai 1 per min akar 3 atau min 1 per 3 akar 3 itu adalah 150 derajat dan 330 derajat. Nah, di sini ada dua sudut yang kita dapatkan, 150 dan 330. Nah, sekarang untuk menentukan dia yang mana alfanya, maka coba perhatikan ini dulu. Ini ada sebuah garis. Nah, perhatikan ya, di sini 0 derajat, di sini 90 derajat, 180 derajat, di sini 270 derajat. Masih ingat kalau nya kuadran 1 semuanya ini bernilai positif. Kalau nya kuadran 2 sinnya yang positif, cosnya otomatis negatif. Kalau kuadran 3 yang positif itu adalah tan. Kalau nya kuadran 4 yang positif itu adalah cos. Sedangkan sini itu negatif. Nah, perhatikan ini kan sama dengan tan itu sama dengan sin per cos. Yang di atas ini sin, yang A ini sin, yang B nya adalah cos. Sinnya positif, cosnya negatif. Yang mana? Yang ini ya, di kuadran 2 sinnya positif, cosnya negatif, berarti yang kita ambil itu yang kuadran 2. Yang kuadran 2 yang mana? 150 derajat, ini adalah kuadran 2. Kalau 330 derajat ini di kuadran 4. Kuadran 4 ya. Nah, berarti yang kita ambil adalah yang ini 150 derajat. Jadi alfanya adalah 150 derajat. Nah, udah ya, kita dapatkan alfanya 150 derajat. Kemudian kita lihat di sini kan ada tadi bentuknya yaitu K cos X dikurang alfa sama dengan C. K nya tadi adalah 2 cos X nya kita tulis, alfanya tadi adalah 150 derajat sama dengan C nya adalah akar 2. Nah, sudah menjadi bentuk seperti ini, cos X dikurang 150 derajat sama dengan akar 2, 2 nya kita pindah jadinya per 2, atau cos X dikurang 150 derajat itu sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, cos, nah sekarang kita cari cos yang bernilai setengah akar 2 ini cos berapa? Cos 45 derajat. Nah, cos yang bernilai setengah akar 2, kalian buka tabel trigonometri atau sudut istimewa, itu adalah cos 45 derajat. Nah, 45 derajat ini sebagai alfa. Nah, kalau kita sudah dapatkan alfa ini, maka kita masukkan ke rumus persamaan trigonometri yang berbentuk cos. Rumus persamaan trigonometri yang berbentuk cos, kalau kalian masih ingat itu ada dua ya. Kemarin kan kita sudah belajar. Ada dua. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Dan yang kedua,
X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Ada dua ya rumusnya. Nah, karena di sini cos X dikurang 150 derajat, maka di sini Ibu tulis X dikurang 150 derajat sama dengan alfanya tadi adalah 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 45 derajat min 150 kita pindahkan, jadinya plus 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 45 ditambah 150 itu 195 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita misalkan K sama dengan 0. Maka X sama dengan 195 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. X sama dengan 195 derajat. Kita cek dulu. X sama dengan 195 derajat. Dia masuk antara interval dari 0 sampai 360 derajat. Maka di sini kita tulis memenuhi. Nah, sekarang kita cari lagi K sama dengan 1. X sama dengan 195 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 195 derajat ditambah 360 derajat. X itu sama dengan 555 derajat. Perhatikan, X sama dengan 555 derajat, dia sudah berada di luar dari interval antara 0 sampai 360. Maka di sini kita tulis tidak memenuhi. Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang kedua. Ini sudah stop sampai di sini saja ya, karena kalau yang kita cari lagi K2, K3 dan seterusnya, maka otomatis derajatnya akan semakin bertambah. Kemudian X dikurang min alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, rumus yang kedua sama, kita pakai X dikurang 150 derajat karena di sini kan cosnya X dikurang 150 sama dengan min alfanya tadi adalah 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan min 45 derajat min 150 pindah ruas jadinya 150 ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 105 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kalau sudah sampai sini, kita misalkan K-nya sama dengan 0. X sama dengan 105 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 105 derajat. X sama dengan 105 derajat, dia masih masuk di interval antara 0 sampai 360. Maka di sini kita tulis dia memenuhi. Sekarang kita cari K sama dengan 1. X sama dengan 105 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. X sama dengan 105 ditambah 360. X sama dengan 465 derajat. 465 derajat ini, perhatikan intervalnya antara 0 sampai 360. Dia berada di luar ya, di luar dari 360. 465 derajat, maka kita tulis di sini tidak memenuhi. Nah, stop sampai di sini saja karena otomatis nanti untuk K2, K3 dan seterusnya derajatnya akan semakin bertambah dan sudah pasti tidak memenuhi. Nah, kita dapatkan ada dua himpunan penyelesaiannya, yaitu 105 derajat dan 195 derajat. Nah, jadi ada dua. Oke, ini ya untuk jawaban contoh soal dari sin X dikurang akar 3 cos X sama dengan akar 2 untuk X kurang dari sama dengan 360 derajat dan X lebih dari sama dengan 0. Ya, silakan dicatat. Ya, selamat belajar. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.